Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan terkait tugas artikel kami yang berjudul Pergerakan Raden Mas Syahid dalam Memajukan Pendidikan Islam di Pulau Jawa. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Raswani Kasaputra, ada teman saya, yaitu Adi Amanah Khalif, dan ada Muhammad Arif Purnomo. Baik, pertama-tama saya ingin memaparkan terkait subjudul dari pembahasan kami, yaitu biografi dari Raden Mas Syahid. Nah, Raden Mas Syahid ini adalah putra dari Adipati Tuban Kerajaan Majapahit yang bernama Tumenggung Wilatika dan ibunya bernama Dewi Reta Dumilah. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1450 gitu. Nah, Raden Mas Syahid ini adalah salah satu dari Wali Songo yang saat ini kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Nah, Raden Mas Syahid ini adalah apa namanya, memiliki cara dakwah yang unik gitu, teman-teman. Yang dimana Raden Mas Syahid ini mengasimilasikan nilai-nilai dalam Islam ke dalam budaya Jawa. Nah, sehingga masyarakat Jawa saat itu gitu mudah gitu untuk memeluk dan mengenal agama Islam secara lebih dalam. Nah, di awal kewaliannya gitu, Raden Mas Said ini terkenal sebagai pencipta pakaian takwa, terus pencipta tembang-tembang Jawa serta banyak seni-seni yang diciptakan oleh Raden Mas Said gitu. Salah satu tembang-tembang Jawa yang mungkin familiar gitu bagi masyarakat Jawa, bahkan kita gitu, ialah salah satunya adalah Lir Ilir gitu. Nah, Raden Mas Said ini dalam melakukan dakwah atau mengajarkan alirannya gitu mengenai agama Islam gitu. Raden Mas Said ini sangat halus gitu, tidak langsung menunjukkan sikap antipati terhadap kepercayaan masyarakat pada zaman itu. Namun ia itu perlahan-lahan gitu mendekati atau beradaptasi dengan kultur yang ada dalam lingkup masyarakat Jawa terdahulu gitu, sehingga lalu akhirnya diarahkan kepada eh, agama Islam gitu. Nah, Raden Mas Said ini menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1586 dengan usia 131 tahun, yang dimana jenazahnya ini dimakamkan di desa Kadilangu yang merupakan Kabupaten Demak, yang dimana tempat pemakaman Raden Mas Said ini terletak di sebelah timur laut kota Bintoro. Di sini saya Muhammad Arif Purnomo akan melanjutkan pembahasan yang kedua terkait strategi yang digunakan Raden Mas Said dalam proses Islamisasi di Pulau Jawa atau menyebarkan agama Islam. Di sini Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga menggunakan tradisi dan budaya masyarakat sebagai sarana dakwah serta memadukan dengan nilai-nilai agama Islam terkandung, yaitu media-media yang digunakan oleh Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam, yaitu yang pertama wayang kulit, karena wayang kulit ini disukai oleh masyarakat Jawa gitu, jadi gampang gitu, mudah untuk diterima oleh masyarakat Jawa yang belum beragama muslim saat itu. Lalu yang kedua ada seni suara kesastraan. Raden Mas Said dalam dakwanya menciptakan tembang, mencapat dan gula dengan nada yang memiliki toleransi antara melodi Arab dan Jawa. Yang ketiga ada seni pakaian gitu. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said juga seorang desainer yang pakaian takwah gitu, seperti pakaian muslim yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa sekarang pada umumnya. Lalu yang keempat yaitu ada sakat tatal, yang mana Sunan Kalijaga sangat berjasa dalam membangun Masjid Agung Demak. Dalam banyak catatan sejarah, Sunan Kalijaga juga dibantu oleh ketiga sunan lainnya, yaitu Sunan Ampel dan Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Lalu pembahasan yang ketiga dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Adi Aman Khalif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Melihat nilai pendidikan Islam dari Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga tersebut, yaitu yang pertama adalah akidah atau tauhid.
Dalam mengajarkan tauhid, Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, beliau memanfaatkan pekerjaannya sebagai dalang keliling. Saat menjadi dalang keliling, beliau tidak meminta upah apapun berupa uang kepada warga, melainkan mereka cukup membayar pertunjukan dengan membaca 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan cinta beliau kepada Rabb-nya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya yaitu akhlak. Nilai akhlak yang diajarkan Raden Mas Syahid bisa ditemukan juga dalam tembang Lir-Ilir atau lirik sebuah belimbing melambangkan 5 watak utama yang harus dimiliki oleh manusia agar dapat menyempurnakan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan. Yang selanjutnya yaitu ibadah. Nilai ibadah yang diajarkan Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga bisa ditemukan juga dalam tembang Lir-Ilir. Dalam artinya, Lir-Ilir artinya bangunlah. Maksudnya adalah mengajak kepada setiap manusia untuk bangun atau sadar dari kegelapan tidur yang panjang dan senantiasa menyadari akan tugas dan kewajiban hidupnya di dunia ini. Conclusion and recommendation. Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh sentral dari persebaran agama Islam di Jawa serta gabungan antara budayawan dan ulama. Dalam berdakwah, Raden Mas Syahid memadukan antara budaya lokal dan ajaran agama Islam. Hal ini adalah keunikan. Dengan menggunakan media seperti wayang, tembang, grabeg, dan sakaten, terbukti efektif dapat membuat masyarakat memeluk agama Islam secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Raden Mas Syahid mampu mengubah perilaku masyarakat dengan dakwah kulturalnya, seperti mengubah sesaji yang diletakkan di tempat keramat menjadi sedekah untuk orang yang membutuhkan. Selain menjadi seorang ulama, Raden Mas Syahid dikenal juga sebagai dalang yang sangat bagus dalam mendalangkan cerita pada saat menunjukkan wayang kulit, karena menciptakan tokoh-tokoh unik seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Karyanya yang lain, beliau menciptakan pakaian takwa yang biasa dipakai untuk ke masjid atau acara keagamaan seperti baju koko. Lalu ada tembang-tembang, grebek, dan sekaten yang disiapkan dengan unsur-unsur keislaman. Raden Mas Syahid memiliki banyak pengikut berbagai kalangan, murid yang cukup terkenal seperti Sunan Bayat, Sunan Geseng, Ki Ageng Sela, Empu Supa, dan masih banyak lainnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.